Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Sejabat dengan NPM 230910318 dari kelas 8H semester 3. Dalam tugas statistika program kreativitas mahasiswa ini, saya membawakan di pengabdian masyarakat. Judul yang saya bawakan yaitu penyuluhan kepada orang tua dalam pengelolaan bantuan pendidikan untuk kesejahteraan anak di Kecamatan Mendoamas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua di Kecamatan Mendoamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tentang pentingnya pengelolaan dana bantuan pendidikan yang bijaksana. Program ini memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara yang tepat dalam mengelola dana bantuan pendidikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak. Nah, kita lanjut di peta wilayah Kecamatan Mendoamas. Di sini kita bisa melihat peta wilayah Kecamatan Mendoamas, di mana Kecamatan Mendoamas ini memiliki beberapa desa. Yang pertama Saragi, Binjuhara, Laimonong, Mendoamas Lama, Tumbejae, PO Mendoamas, Pagarnauli, Sarmanauli. Itu adalah beberapa desa yang terletak di Kecamatan Mendoamas. Nah, dari sini kita bisa melihat identitas mitra programnya. Setelah kita mengamati peta yang bersumber dari Bakor Tunal, Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapeda, kita bisa membaca identitas mitra programnya, di mana lokasi Kecamatan Mendoamas ini bertepatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kondisi geografisnya terletak di pesisir barat Sumatera Utara dengan kondisi geografis yang cukup terpencil, di mana mata pencarian di sini sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tentunya saya memiliki alasan mengapa saya mengangkat judul ini sebagai tugas saya dalam PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, di sini ada 6 yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini. Yang pertama, pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Kedua, penggunaan dana bantuan. Penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Ketiga, kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana pendidikan yang tepat. Keempat, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi yang mendesak orang tua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kelima, pentingnya program edukasi. Melalui program edukasi yang tepat, orang tua dapat memahami pengelolaan dana dengan bijaksana. Dan alasan yang keenam, tujuan program. Program penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara yang tepat dalam mengelola dana bantuan pendidikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak. Saya memiliki 3 rumusan masalah yang melatar belakangi saya mengangkat judul PKM ini. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pengelolaan dana bantuan pendidikan yang benar untuk kesejahteraan anak. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan dana bantuan pendidikan oleh orang tua untuk kebutuhan pendidikan anak. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penyuluhan ini terhadap pengelolaan dana bantuan pendidikan oleh orang tua di Kecamatan Mendoamas. Jika program kreativitas mahasiswa dalam pengabdian masyarakat ini bisa terlaksanakan, saya berharap 3 tujuan program ini bisa terwujud. Yang pertama, edukasi orang tua. Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara yang tepat dalam mengelola dana bantuan pendidikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak. Kedua, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya penggunaan dana bantuan untuk mendukung fasilitas pendidikan anak seperti sepatu, tas, dan makanan bergizi. Ketiga,
mengurangi penggunaan. Artinya, mengurangi penggunaan dana bantuan untuk keperluan yang tidak mendukung pendidikan anak dan lebih fokus pada kesejahteraan pendidikan anak di Kecamatan Manduamas ini. Tentunya, program ini memiliki manfaat pertama bagi orang tua, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penggunaan dana bantuan untuk kepentingan. Tentunya, program ini memiliki manfaat yang pertama bagi orang tua, yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pendidikan anak. Kedua, bagi anak. Nah, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai seperti sepatu, tas, dan makanan bergizi yang mendukung proses belajar mereka. Yang ketiga, bagi masyarakat Kecamatan Manduamas ini, yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut melalui pengelolaan dana bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Setiap program tentunya memiliki target. Nah, di sini ada target luaran dari program ini. Yang pertama, perubahan perilaku. Terciptanya perubahan perilaku orang tua dalam mengelola dana bantuan pendidikan dengan bijak. Kedua, peningkatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Terjadinya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti tas, sepatu, makanan bergizi. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran. Meningkatnya kesadaran masyarakat Manduamas tentang pentingnya investasi dalam pendidikan anak untuk masa depan mereka. Peran umum masyarakat mitra. Kita bisa lihat dari aspek wilayah. Kecamatan Manduamas memiliki lahan yang subur, cocok untuk pertanian, namun akses transportasi yang kurang memadai membuat distribusi barang dan akses pendidikan terhambat. Dari aspek sosial, masyarakat di Manduamas cenderung sangat bergantung pada pola hidup tradisional, di mana pendidikan anak sering kali dianggap kurang prioritas dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Ketiga, kita bisa lihat dari aspek ekonominya, di mana mayoritas penduduk Manduamas memiliki pendapatan yang terbatas. Ketergantungan mereka pada hasil pertanian membuat mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada investasi jangka panjang seperti pendidikan anak. Metode pelaksanaan, yaitu yang pertama, penetapan baseline kegiatan. Tahap pertama dalam penetapan baseline kegiatan berdasarkan kondisi real dari masyarakat mitra di Kecamatan Manduamas. Pada tahap ini, saya akan melakukan survei awal untuk mengumpulkan data terkait pemahaman orang tua tentang pengelolaan dana pendidikan, alokasi dana pendidikan yang diterima oleh keluarga, dan kendala apa yang dihadapi dalam memanfaatkan dana pendidikan dengan benar. Kedua, yaitu mengukur permasalahan. Setelah baseline ditetapkan, saya akan mengidentifikasi dan mengukur permasalahan yang ada melalui beberapa pendekatan, seperti wawancara, dan diskusi kelompok terarah dengan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Kuesioner yang akan diberikan kepada orang tua untuk mendapatkan data kuantitatif tentang bagaimana dana pendidikan digunakan, dan observasi lapangan terhadap proses distribusi bantuan pendidikan di tingkat sekolah dan keluarga. Dan langkah-langkah strategis yang akan saya ambil, yaitu ada beberapa langkah-langkah strategis yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan program ini. Yang pertama, penyuluhan intensif kepada orang tua mengenai cara-cara tepat dalam mengelola dana pendidikan, dan kedua, pelatihan kepada guru mengenai pentingnya mendampingi orang tua dalam pengelolaan dana pendidikan anak, serta peran mereka
dalam memberikan edukasi kepada orang tua. Dan ketiga itu pemantauan dan pendampingan secara berskala untuk memastikan bahwa orang tua menerapkan ilmu yang didapat dari penyuluhan dengan benar. Hasil lapangan sekitar 600.000 termasuk biaya minuman atau biaya snack yang diberikan kepada ibu-ibu atau guru atau masyarakat setempat dalam terlaksananya observasi lapangan ini. Langkah-langkah strategis untuk merealisasikan kegiatan. Beberapa langkah strategis yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan program ini adalah penyuluhan intensif kepada orang tua mengenai cara-cara tepat dalam mengelola dana pendidikan, pelatihan kepada guru mengenai pentingnya mendampingi orang tua, dan pengolahan dana pendidikan anak, serta pemantauan dan pendampingan secara berskala untuk memastikan bahwa orang tua menerapkan ilmu yang didapat selama penyuluhan dengan benar. Yaitu pertama, penyuluhan intensif. Edukasi orang tua tentang pengelolaan dana pendidikan melalui pertemuan tatap muka, leaflet, dan demonstrasi. Kedua, pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru tentang pentingnya mendampingi orang tua dalam pengelolaan dana pendidikan. Ketiga, pemantauan dan pendampingan. Nah, memastikan bahwa penerapan ilmu yang didapat selama penyuluhan dengan benar. Di sini tentu agar langkah-langkah ini dapat terlaksanakan pasti memiliki anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan. Seperti biaya penyuluhan sekitar 500, biaya pelatihan 500, dan biaya pemantauan 500. Di mana biaya-biaya ini saya masukkan kepada biaya transportasi. Solusi yang akan menjadi inti dari kegiatan yang diusulkan. Solusi inti yang akan diterapkan adalah penyuluhan dan pelatihan pengolahan dana pendidikan yang bijaksana. Ini akan melibatkan edukasi yang intensif kepada orang tua tentang bagaimana mengalokasikan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak, termasuk membeli peralatan sekolah yang diperlukan, menyediakan makanan bergizi, dan memastikan anak-anak memiliki akses pendidikan yang baik. Yang pertama yaitu kita melakukan edukasi terhadap orang tua, yaitu edukasi yang intensif kepada orang tua tentang pengelolaan dana pendidikan. Kedua, alokasi dana. Mendorong orang tua untuk mengalokasikan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi pendidikan anak. Ketiga, peningkatan akses pendidikan, yaitu memastikan anak-anak memiliki akses pendidikan yang baik. Peran dan kontribusi pihak-pihak yang membantu. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, beberapa pihak akan berkontribusi dalam berbagai bentuk seperti Dinas Pendidikan dan Pemda yang akan memberikan dukungan administratif dan sumber daya dalam bentuk materi penyuluhan, sekolah setempat yang akan berperan sebagai fasilitator dalam menyebarkan informasi dan membantu pelaksanaan penyuluhan, serta tokoh masyarakat dalam kelompok lokal yang akan membantu dalam menyampaikan pesan kepada orang tua dan memastikan partisipasi mereka dalam program ini. Nah, dari Dinas Pendidikan dan Pemda memberikan dukungan administrasi dan sumber daya, sekolah setempat berperan sebagai fasilitator dalam menyebarkan informasi, dan yang terakhir itu dari tokoh masyarakat dan kelompok lokal, di mana dapat membantu dalam menyampaikan pesan kepada orang tua. Nah, berdasarkan tabel ini, saya membuat rincian biaya dan jadwal kegiatan, di mana jenis pengeluarannya ada dari perlengkapan, sewa dan jasa, biaya transportasi, biaya lain-lain, rekap sumber dana, dan tertera juga sumber dana-dana yang diperlukan dan besaran dananya. Jadwal kegiatan.
Di sini saya telah merinci jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan selama 3 bulan ke depannya. Yang pertama, jenis kegiatan yaitu penyuluhan, di mana pada bulan pertama, kedua, ketiga saya sebagai penanggung jawab, Angelika. Dan jenis kegiatan kedua, ketiga, dan keempat sampai pembuatan laporan bulan pertama, kedua, ketiga sebagai penanggung jawab saya sendiri, Angelika. Nah, sampailah kita ke penghujung kesimpulan. Program penyuluhan berfungsi sebagai upaya edukasi kepada orang tua di Kecamatan Manduamas mengenai pengelolaan dana bantuan pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan pendidikan anak-anak mereka. Di daerah ini, pemahaman orang tua tentang pentingnya investasi dalam pendidikan masih rendah. Seringkali karena faktor ekonomi dan prioritas kebutuhan sehari-hari. Melalui program ini diharapkan orang tua akan memahami pentingnya penggunaan dana bantuan yang pendidikan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti peralatan sekolah dan nutrisi yang mendukung proses belajar. Program ini juga terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu dalam penetapan baseline melalui survei awal, dan kedua penyuluhan langsung dan pelatihan untuk orang tua dan guru, serta ketiga pemantauan dan evaluasi dampak pemrograman dengan kesadaran dan dampak tercapai sehingga dana bantuan pendidikan lebih cepat sasaran, dan program ini juga berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Manduamas, memperbaiki fasilitas belajar anak-anak, dan mendukung masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di daerah tersebut.